Hai anak-anak hebat di rumah, kembali lagi di Yusa Channel. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 2. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Lalu, apalagi ya yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pembelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala, ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah bekerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan. Mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang penggunaan listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakaian listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat.
Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo, hemat energi. Berdasarkan teks yang Ibu baca tadi, coba anak-anak analisis pertanyaan berikut ya. Nomor 1, mengapa kita perlu hemat energi? Di sini Ibu bantu jawab ya, agar anak-anak lebih mudah cara menjawabnya. Nah, mengapa kita harus hemat energi? Jawabannya, kita harus berhemat energi karena banyak dari sumber energi yang digunakan tidak dapat diperbarui. Yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Yang pertama, mematikan TV saat tidak ada yang menonton. Yang kedua, mematikan lampu saat siang hari. Yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda saat membeli barang ke toko. Yang keempat, mematikan keran air saat tidak dipakai. Nah, yang terakhir, memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan. Yang selanjutnya, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan hemat energi. Jawabannya yang pertama ada membiarkan keran air terus menetes. Yang kedua, menggunakan motor saat ke toko sebelah. Yang ketiga ada membiarkan kipas angin menyala seharian. Pertanyaan yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Hal baik yang bisa dipelajari dari cerita di atas adalah Edo dan Lani sadar melakukan tindakan untuk menghemat energi. Mereka juga mengajak keluarga dan warga sekitar untuk menghemat energi. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Lalu, hal-hal apa saja yang sudah dapat kita lakukan untuk menghemat energi? Yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi, mematikan TV saat tidak ada yang menonton. Mematikan lampu saat siang hari. Berjalan kaki atau bersepeda saat membeli barang ke toko sebelah. Mematikan keran air saat tidak dipakai. Memanfaatkan cahaya matahari untuk penerangan. Mengurangi penggunaan plastik. Menggunakan peralatan hemat energi. Dan
Menyalakan kipas angin seperlunya. Berbagai hal yang sederhana yang dilakukan Lani untuk menghemat energi juga bisa kita contoh ya. Coba kamu bayangkan, kalau sebagian besar orang di lingkunganmu pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki, seberapa besar energi yang bisa dihemat? Ayo coba lakukan seperti Lani ya. Sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak, jangan lupa ya di rumah untuk selalu berhemat energi. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatannya ya. Tetap semangat walaupun anak-anak belajar dari rumah. Terima kasih, sampai jumpa.